Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ipin. Waalaikumsalam Bu Nisa. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, tapi sayang di sini cuacanya lagi mendung ya, jadi ini butuh yang hangat-hangat ini. Dengan kehangatan itu sesuai kesepakatan kita ya Pak. Kemarin kan kita sudah janjian ya, kita mau Siap. observasi untuk hari ini. Siapa? Insya Allah. Oke. Terkait observasi hari ini, apakah ada tantangan Pak? Tantangannya apa ya untuk terkait observasi hari ini? Karena kebetulan ini sudah mulai jam 2, ya kan? Sudah sebentar lagi jam 2. Terus kemudian kanan kirinya kita mungkin lagi mendung. Jadi siswa sudah mulai angop-angopan ya. Udah lapar, mendung, suasana mendukung, ya gitu. Paling itu bisa kendalanya paling Oh, berarti tentang anak ya Pak, yang mulai bosan dengan ya. pembelajaran hari ini karena sudah siang ya Pak. Betul itu. Dengan kebosanan anak terkait tentang pembelajaran, uh, Bapak kira-kira kompetensi yang mana sih yang ingin Bapak kembangkan terkait dengan anak yang bosan ini Pak? Oh, ini berarti yang kompetensi yang akan dikembangkan mungkin lebih cenderung ke kompetensi pedagogik ya bisa karena ya kita sebagai seorang guru harus mengajarkan sesuatu yang bermanfaat buat peserta didiknya kita. Mungkin itu sih Bu. Oke. Nah, Ya. dalam percakapan ini Pak, kita berdua itu menurut Bapak yang ingin Bapak dapatkan itu apa sih Pak? Nah, yang ingin saya dapatkan ini satu ya, kalau kebetulan saya hari ini mengajar ya kan 2 jam, Hmm. ya paling enggak harapan saya yang saya dapatkan itu siswa mendapatkan sebuah ilmu yang baru, yang tentunya nanti suatu saat dipraktekkan ketika di dalam kehidupan sehari-hari, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, mudah-mudahan ketika nanti saya diobservasi oleh jenengan selaku kepala sekolah, mudah-mudahan nanti bisa menjadikan sebuah evaluasi ketika di dalam saya praktek mengajar. Karena tentunya sebaik apapun ketika kita melakukan sesuatu, pasti terdapat sisi kekurangannya. Dan yang bisa melihat sisi kekurangan kita, tentunya biasanya hanya orang lain. Karena kalau kita melihat dari sisi kekurangan kita, tentunya kita merasa puas dengan apa yang kita lakukan. Mungkin itu sih dua saja cukup ya. Oke. Oh begitu. Berarti situasi yang Bapak inginkan ketika saat mengajar itu apa Pak? Nah, situasi yang kondusif, situasi yang menyenangkan. Maksudnya menyenangkan itu ya siswa happy, enjoy ketika guru sedang menyampaikan, kemudian diterima oleh siswa, ya kan. Walaupun dengan suasana yang mendung-mendung seperti ini, walaupun sambil tiduran, saya yakin telinganya masih bisa mendengar, telinganya masih bisa fokus seperti itu. Jadi situasi yang saya inginkan ya pembelajaran yang menyenangkan, yang kondusif, biar nanti pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Nah, supaya pembelajarannya Bapak itu menyenangkan, anak-anak fokus, itu yang Bapak siapkan itu apa sih Pak? Nyanyi sedang apa gitu. Ice Ya breaking yang berarti ya? ya itu ice breaking ya. Jadi Hmm. sedang apa itu kan tidur siang. Nah, ice breaking mungkin itu ya salah satu solusi ketika menghadapi siswa yang sedang gabut galau karena ya tidak semangat pembelajaran karena mungkin dari pagi karena usia anak SMA itu pelajarannya ada sekitar 10 mata pelajaran, terlebih ketika PAI di tengah uji jam terakhir otomatis semangat belajarnya sudah mulai memudar karena capek, loyo, lapar gitu kan. Jadi yang ingin saya inginkan satu ada SPG, terus kemudian ketika menyampaikan sebuah materi tertentu tentunya dikaitkan dengan kehidupan yang berada di masyarakat sekitarnya gitu. Misalkan contoh jual beli itu di zaman dulu yang ada di buku paket hanya jual beli
offline saja, tetapi di zaman sekarang walaupun tidak ada di dalam bentuk paket, saya khususnya memperkenalkan jual beli yang online dan sebagainya. Mungkin itu. Jadi materinya nanti apa ya disesuaikan dengan kebutuhan zaman sekarang. Mungkin itu Bu Lisa. Oke, berarti Bapak untuk agar anak-anak itu lebih senang dengan pembelajarannya Bapak. Tadi ada ice breaking, ada menerapkan kehidupan nyata. Jikalau dua kegiatan itu tidak terlaksana dan anak-anak tetap tidak senang, tetap tidak fokus, apakah ada alternatif lain, Pak? Seperti banyu, pentangi. Jadi alternatif yang lain ya, ketika misalkan ternyata kita sudah mencoba beberapa SDG atau kita sudah mengkaitkan materi-materi dengan materi yang terupdate dan sebagainya, satu hal biasanya salah satu solusi yang saya terapkan itu tetap memberikan sebuah hafalan tertentu, khususnya hafalan terkait dengan ayat-ayat pendek atau hadis-hadis pendek yang berkaitan dengan materi yang sedang diajarkan. Tujuannya apa? Karena ketika anak menghafalkan sebuah hadis atau ayat tertentu, otaknya dia berputar, otaknya bekerja. Yang tadinya ngantuk mau nggak mau, ya kan, memutar otaknya biar bagaimana dia bisa hafal, khususnya hafal dalam tempo yang cepat, ya kan, karena waktunya dibatasi. Jumlah mata pelajaran PAI sekitar 2 sampai 3 jam. Mau nggak mau dia harus memutar otak. Jadi salah satu solusinya satu dengan memberikan hafalan. Terus kemudian yang kedua, ketika misalkan tetap masih ngantuk dan sebagainya, solusi yang lainnya yaitu praktek. Maksudnya praktek itu apa? Praktek di dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan terkait dengan materi pernikahan, maka diadakan sebuah praktek nikah. Ketika materi pengkafanan jenazah, maka dilakukan sebuah praktek mengkafani jenazah. Mungkin itu solusinya bisa. Berarti dengan praktek, dengan menghafalkan ya Pak, agar otak anak itu terus berjalan ya Pak, supaya anak-anak nggak bosen, tetap senang ya Pak. Iya, berarti betul. Kira-kira yang disiapkan apa Pak? Yang disiapkan satu materi, ya, ketika terus materi, kemudian alat yang mendukung, contohnya WiFi sudah ada di setiap kelas, tetapi seringkali WiFi-nya lemot dan sebagainya, berarti saya menyiapkan tethering atau paket data, kemudian LCD proyektor, gitu. Ketika dipraktek, tentunya praktek yang membutuhkan di aksi nyatanya itu, misalkan mengkafani jenazah, maka mau nggak mau kita harus koordinasi dengan bidang sarana prasarana bendahara untuk membeli sebuah kain kafan. Kemudian segala peralatan yang mungkin bisa dibawa dari rumah siswa seperti gunting, seperti bedak sebagai sarana pengganti kapur barus, kemudian betadine sebagai sarana pengganti minyak nyong-nyong dan sebagainya. Mungkin itu bisa. Yang jelas segala peralatan yang dibutuhkan itu meminimalisir untuk iuran, karena iuran tidak diperkenankan di lingkungan sekolah tingkat SMA. Mungkin itu bisa. Berarti menurut Bapak alternatif kegiatan tersebut bisa tercapai ya Pak? Nggih, terus betul sekali. Oke. Berarti masalah-masalah yang dihadapi Bapak itu bisa diselesaikan dengan baik ya Pak ternyata ya? Bisa, ya bisa. Ya, jadi insya Allah bisa terselesaikan dengan baik. Dengan catatan yaitu kita harus pintar-pintarnya mengolah otak baik. Oke, setelah kita melakukan percakapan ini Pak, Okay. Kira-kira setelah melakukan kegiatan tersebut, alternatif kegiatan tersebut, apa yang Bapak lakukan? Yang saya lakukan, saya mengevaluasi ya. Maksudnya mengevaluasi apa? Karena setiap kali kita memberikan materi tertentu, kemudian kita menemukan sebuah kendala, sebuah permasalahan ketika di dalam kelas ataupun praktek di luar kelas, kemudian masalah yang kita hadapi itu ya, kita uraikan. Maksudnya kita uraikan, kita pelajari satu persatu apa sih yang menjadikan penyebab sebuah masalah tersebut. Kemudian ketika kita sudah tahu penyebab permasalahan yang sedang kita hadapi,
Ya, saya koordinasi dengan teman-teman MGMP atau teman-teman guru yang lain tekan sejawat berupaya untuk mengatasi bagaimana sih solusi biar pembelajaran lebih berjalan aktif, siswanya lebih mendominasi. Kita sebagai seorang guru karena di tingkat SMA paling enggak tidak tidak terlalu aktif karena lebih menyarankan siswa yang aktif dibandingkan guru. Mungkin itu sih bisa koordinasi dengan teman-teman dan sebagainya. Berarti siapa yang dihubungi untuk mendampingi Bapak ketika terjadi masalah ini? Berarti tadi ya Pak, rekan sejawat, begitu? Iya, satu rekan sejawat. Ketika misalkan rekan sejawat tidak bisa membantu mengatasi, masih ada bidang kurikulum karena terkait dengan pembelajaran kurikulum otomatis bisa membantu. Ketika misalkan nanti kurikulum tidak bisa membantu, otomatis nanti koordinasi dengan kepala sekolah gitu. Karena yang mempunyai kebijakan-kebijakan tertentu kan ketika di sekolah lebih dominan kepala sekolah. Oke. Berarti Pak, yang bisa disimpulkan menurut Bapak dalam percakapan kita hari ini bagaimana Pak? Yang bisa saya simpulkan di sini satu, kebetulan saya sendiri diberi tanggung jawab sebagai seorang guru, yang tanggung jawab utamanya itu mendidik, mengarahkan, membimbing siswa-siswinya siswa-siswinya saya untuk menjadi siswa-siswi yang generasi takwa, unggul, berbudaya, serta berwawasan lingkungan. Maksudnya apa? Jadi ketika mengajarkan sesuatu harus memberikan sebuah pengalaman, harus memberikan sebuah ilmu yang bermanfaat. Dan bukan hanya itu. Yang lebih kedepankan lagi, lebih mengarahkan siswa-siswinya yang menjadi alumni sini itu bukan hanya pintar cakap saja, tetapi berakhlakul karimah. Yang pertama makanya ada takwa, beriman kepada Tuhan Allah SWT. Mungkin itu sih Bu Nisa yang dapat saya simpulkan biar nanti ketika nanti siswa-siswinya terjun di dunia masyarakat bisa bermanfaat buat sekitarnya. Itu saja. Oke, berarti apakah dengan percakapan ini masalah Bapak bisa sedikit lebih lega, Pak? Plong ini, gara-gara Bu Nisa saya jadi plong gitu kan. Bisa berbagi, bisa menemukan sebuah sebuah inspirasi untuk menjadi lebih baik untuk menemukan segala sesuatu yang menjadi halangan rintangan ketika di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi sedikit mulai terurai segala permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Oke, semoga dengan percakapan kita hari ini bisa membuat masalah-masalah yang Bapak hadapi itu bisa terselesaikan sedikit demi sedikit. Terus Bapak sudah memberikan solusinya sendiri, sudah mengemukakan ide-ide alternatif solusi yang bisa Bapak kerjakan. Dan semoga nanti kita bisa berkelanjutan ya Pak, agar saya bisa melihat apakah besok masih ada masalah lagi ya Pak, dan apakah Bapak sudah bisa sudah bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik nih. Oke, siap dan. Oke. Begitu saja observasi hari ini. Semoga Bapak selalu sehat. Semoga jangan lupa jangan menyimpan unek-unek ya Pak. Oke, saya jangan menyimpan unek-unek nanti membuat masalah baru di hati. Nah, oke, siap. Terima kasih Bapak. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nisa. Wis ya, ikut dong.